Kamu mungkin belum sadar, tapi kecerdasan buatan sudah mengubah cara kita bekerja, berdagang, bahkan cara uang berputar. Dari ChatGPT, robot kasir, hingga saham yang diprediksi AI. Ekonomi dunia sedang bertransformasi. Dan pertanyaannya, siapkah kamu ikut di dalamnya? Atau justru tergilas? Selamat datang di INS Channel 87, tempat kita bahas tren, teknologi, dan ekonomi masa depan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Apa itu AI dan kenapa penting untuk ekonomi? AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir logis, mempelajari sesuatu, belajar dari data, memahami bahasa, seperti kita bicara dengan ChatGPT, mengenali gambar atau suara, mengambil keputusan otomatis. Contoh sederhana AI. Google Maps, menentukan rute tercepat. ChatGPT, menjawab pertanyaan, membantu menulis, bahkan bikin gambar. AI bukan cuma tentang robot pintar. Ini adalah sistem yang belajar dari data, lalu membuat keputusan. Di dunia ekonomi, ini bisa berarti perbankan lebih cepat, layanan pelanggan 24 jam, prediksi tren pasar, bahkan membuat konten otomatis. Contoh nyata penggunaan AI di ekonomi. 1. Perbankan dan Fintech. Chatbot layanan nasabah. Chatbot layanan nasabah adalah program komputer berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan pelanggan atau nasabah melalui teks atau suara. Dalam konteks layanan nasabah, chatbot berfungsi sebagai asisten virtual yang memberikan respons otomatis terhadap pertanyaan dan kebutuhan pelanggan. Beberapa bank di Indonesia telah mengadopsi chatbot layanan nasabah, seperti Vira, Virtual Assistant BCA, dari Bank BCA. Vira, Virtual Assistant BCA, dari Bank BCA, adalah layanan perbankan berbasis aplikasi chat yang dikembangkan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk, BCA, untuk memudahkan nasabahnya dalam mendapatkan informasi dan melakukan transaksi perbankan. Vira menawarkan berbagai fitur untuk nasabah maupun non-nasabah BCA, antara lain, informasi umum BCA, informasi promo terkini, lokasi ATM dan cabang BCA, informasi kurs valuta asing. Layanan perbankan bagi nasabah terdaftar cek saldo rekening, cek mutasi rekening, informasi kartu kredit, sisa limit, tagihan, histori transaksi, pengajuan kartu kredit, pengajuan KPR, kredit pemilikan rumah, informasi dan keamanan perbankan, financial check-up. Chatbot layanan nasabah dari bank lain seperti Sabrina dari Bank BRI, Mita dari Bank Mandiri, Cinta dari Bank BNI, Aisyah dari Bank Syariah Indonesia. 2. Perdagangan dan e-commerce. Beberapa platform e-commerce terpopuler di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak. 3. Industri dan pabrik. AI memberikan otak bagi robot, memungkinkannya untuk belajar dan beradaptasi. Melalui machine learning, robot dapat belajar dari data produksi, mengidentifikasi pola, dan mengoptimalkan proses seiring waktu. Ini memungkinkan robot untuk beradaptasi dengan perubahan dalam desain produk atau kondisi produksi. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Robot dapat bekerja 24/7 tanpa lelah, dengan kecepatan dan konsistensi yang jauh lebih tinggi daripada manusia, meningkatkan throughput produksi. Keamanan kerja yang lebih baik. Robot dapat mengambil alih tugas-tugas berbahaya atau berisiko tinggi, mengurangi potensi cedera pada pekerja manusia. Indonesia secara aktif mengadopsi teknologi ini. Beberapa perusahaan di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur otomotif, elektronik, makanan dan minuman, telah mulai mengintegrasikan robotika dan AI dalam lini produksi mereka. Contohnya, Pegatron telah membuka fasilitas manufaktur cerdas berbasis AI dan 5G di Batam. Perusahaan teknologi seperti Volantis Technology juga menawarkan solusi AI untuk pabrik di Indonesia, membantu mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kegagalan peralatan, dan menjaga kualitas produk yang konsisten. Secara keseluruhan, robotisasi lini produksi yang memakai AI adalah langkah maju yang signifikan dalam industri manufaktur, menjanjikan masa depan produksi yang lebih efisien, cerdas, dan adaptif. 4.
konten dan kreator ekonomi. AI memperkuat ekonomi kreator dengan menciptakan efisiensi, membuka model bisnis baru, dan memperluas skala operasional. Peluang monetisasi baru produk digital berbasis AI kreator dapat membuat dan menjual produk digital e-book, template desain, aset suara yang sebagian atau seluruhnya dihasilkan oleh AI. Jasa berbasis AI menawarkan jasa penulisan, desain grafis, pengeditan, atau konsultasi SEO menggunakan alat AI. Inovasi dan eksperimen AI mendorong kreator untuk bereksperimen dengan format baru, gaya visual, atau narasi yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya, menghasilkan inovasi dalam konten. Dampak positif dan peluang bisnis baru. UMKM bisa go global dengan AI marketing. Freelancer bisa jual jasa prompt, desain, dan AI writing. Petani dan nelayan mulai pakai AI untuk prediksi cuaca dan pasar. Peluang bisnis, konsultan AI, pelatih prompt, AI content studio. Dulu butuh tim besar untuk membuat konten dan iklan. Sekarang, satu orang dengan laptop dan AI bisa bikin video, copywriting, sampai desain profesional dalam 1 jam. Ancaman dan risiko dalam tren AI ekonomi. PHK massal di bidang administrasi dan produksi manual. Ketimpangan digital, yang gaptek tertinggal. AI memang pintar, tapi dia tidak punya hati. Kalau kita tidak punya etika dan regulasi, AI bisa membuat ekonomi jadi liar dan tak terkendali. Solusi dan apa yang bisa kita lakukan? Upgrade skill. Belajar AI tools prompt engineering, gunakan AI sebagai asisten, bukan pengganti. Untuk bisnis, mulai integrasi chatbot, analitik AI, dan konten otomatis. Untuk pekerja, pelajari bidang kreatif, analitik, dan human skill. Prediksi 3-5 tahun ke depan. 40% pekerjaan akan otomatisasi sebagian. AI akan jadi standar dalam ekonomi digital. Negara yang cepat adopsi AI tumbuh pesat. Akan muncul profesi baru AI whisperer, integrator, kurator data. AI bukan musuh, tapi alat. Dan ekonomi masa depan akan berpihak pada mereka yang mau belajar, beradaptasi, dan mengambil peluang. Bagaimana pendapat kamu soal AI di dunia ekonomi? Sudahkah kamu manfaatkan, atau masih jadi penonton? Tulis di komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.